Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala datangkan di dalam kehidupan kita setiap detik, setiap waktu, bahkan setiap hari. Kita tidak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, menegaskan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada diri kalian, yang kita rasakan sekarang ini dan yang akan datang, itu semua tidak lepas daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman kepada Allah senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagian kita tertipu, sebagian kita mengira ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada dia sebuah jabatan, sebuah gelar, dia merasa bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya ini tanda Allah Subhanahu wa taala muliakan saya. Sebagian manusia mengira, menyangka ketika Allah Subhanahu wa taala titipkan harta, kemewahan dunia kepada dia, dia mengira bahwasannya ini menunjukkan bahwasannya Allah muliakan saya. Sebagian orang juga mengira ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nasab keturunan yang istimewa, yang tinggi, dia tertipu dengan itu. Dia mengira bahwasanya ini menunjukkan bentuk Allah Subhanahu wa taala muliakan saya. Ma'asyiral muslimin, yang menjadi barometer di mata Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak akan dilihat oleh Allah dari jabatannya, dari kedudukannya, dari nasabnya,
Allah tidak melihat itu semua. Dan juga Allah tidak akan melihat kepada manusia tentang kekayaannya, hartanya yang banyak. Allah tidak butuh semua itu. Itu bukan menjadi barometer manusia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi barometer manusia mulia di mata Allah, Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini yang menjadi barometer seorang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika ketakwaan dia kepada Allah, keimanan dia jaga kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi mulia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Makanya ada sebuah hadis. Yang hadis ini datang dari sahabat Abi Umamah dan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan pula oleh Syalbani rahimahullahu rahmatan wasi'an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Pesan ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Lalu beliau mengatakan kepada sahabatnya, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Karena ketakwaan kepada Allah inilah suatu amalan yang akan membawa manusia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan adanya di hati manusia, sebagaimana Nabi menunjukkan at-taqwa hahuna. Ketakwaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusiru ila sadrihi 3 marrat, menunjukkan ke dadah beliau 3 kali. Lalu seorang ulama, Talaq bin Habib, ulama tabi'in, mendefinisikan tentang ketakwaan ini. Kata beliau, al-amalu bi ta'atillahi ala nurin min Allah, raja'a thawabillah, wa tarki ma'asillahi ala nurin min Allah, makhafata azabillah. Kata Talaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, yang namanya ketakwaan, kata beliau, anda beramal saleh, melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah itu di atas cahaya, di atas dalil dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu anda mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketakwaan, anda meninggalkan kemaksiatan yang kita lakukan setiap hari. Lalu anda takut, khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketakwaan. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memupuk dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang mengingkari perintah Allah, yang melakukan kesyirikan, yang melakukan perbuatan bid'ah, yang batil, yang haram. Maka perhatikan wahai saudaraku, ketakwaan ini akan membawa seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling banyak manusia memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, aktsaru mimma yudkhilun nasu an al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Amalan yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah, kata Nabi SAW, ada yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, memperbaiki akhlak kita kepada sesama. Bukankah Nabi mengatakan, ittaqullaha haitsuma kunta wa adbi'is sayhatal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, mau tempat keramaian, mau tempat kesepian, dimanapun. Nabi mengatakan anda harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ketika anda melakukan kemaksiatan, jangan lupa, kata Nabi, ikuti kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan akan menghapus kesalahan-kesalahan kita.
Maka inilah Nabi SAW, manusia yang paling sayang kepada umatnya Nabi, sehingga beliau menjelaskan semua kepada umat tercintanya, yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga Allah, yang menjauhkan seorang hamba dari neraka Allah. Nabi sudah menjelaskan semua itu, menunjukkan bahwasanya Nabi ingin kita semua ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak terjerumus manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi menjawab, al-fam wal farad. Yang pertama kata Nabi adalah mulut manusia. Itu yang kebanyakan manusia terjerumus dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjaga mulutnya, dia tidak menjaga lisannya. Yang seharusnya dia manfaatkan, dia gunakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis, bertakbir, bertahmid, bertasbih kepada Allah. Tetapi dia manfaatkan semua lisannya, mulutnya untuk menggibai orang lain, untuk membicarakan aib orang lain, tetangganya yang seharusnya tidak ada urusan dengan dia, namun dia ingin tahu apa gerangan tetanggaku ini, ada apa dengan dia. Wahai saudaraku, Nabi SAW memerintahkan untuk memperbaiki keimanan kita ini. Kita memupuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda mengurus orang lain. Kita tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah akan tanyakan keluarga kita, anak kita, saudara-saudari kita. Karenanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kunu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, peliharalah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Maka hendaklah lisan kita ini yang tidak bertulang ini kita harus menjaga setiap saat. Kata Imam Asy-Syafi'i, man arada ayyatakallam falyufakkir. Barang siapa yang ingin berbicara, kata Imam Syafi'i, hendaklah dia berpikir-pikir dulu. In kana khairan falyakul. Kalau baik yang ingin diucapkan keluar dari lisannya, maka berbicara. Wa illa fasmut. Kalau tidak baik, maka hendaklah dia diam. Karena orang yang banyak diam, insya Allah dia akan selamat. Di zaman kita sekarang ini banyak berbicara, banyak ngomong, banyak juga kesalahannya. Beda di zaman para sahabat, di zaman Nabi SAW, para sahabat sedikit berbicara, tetapi makna kata yang keluar dari mulut mereka bermakna, bahkan sampai kita menjadikan kuduah mereka. Maka ini elemen yang pertama yang harus kita jaga, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Nabi, wasallu khamsakum, jagalah salat 5 waktu kalian. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang menjaga ibadah salat 5 waktu? Atau jangan-jangan kita termasuk orang yang melalaikan ibadah salat 5 waktu ini? Nabi SAW sebelum meninggal dunia, Ummu Salamah menceritakan Nabi sempat menyampaikan wasiatnya kepada umatnya, sehingga Ummu Salamah mengatakan, kana min akhiri wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Kata Ummu Salamah, sesungguhnya termasuk di antara wasiat terakhir Nabi sebelum beliau meninggal dunia, beliau katakan, tunaikanlah salat, kata Nabi, tunaikanlah salat dan berikan hak hamba sahaya yang kalian miliki. Salat ini adalah hubungan manusia kepada Allah, hubungan sang hamba kepada sang pencipta. Ketika salat dia tidak menjaga, rusak salatnya, maka seluruh amalan yang lain pasti akan rusak. Ingat wahai saudaraku, amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala masalah ibadah salat kita ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang pertama kali akan dihisap oleh Allah kepada seorang hamba tentang ibadah salat dia. Jangan sampai urusan dunia, bisnis yang kita jalankan setiap hari, keluarga kita yang kita banggakan, anak-anak kita yang kita banggakan, itu bisa menjadi sebab menipu kita sehingga terlalaikan dengan ibadah salat ini. Kita salat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di zaman kita sekarang ini, ketika mereka sudah sibuk dengan urusan dunia mereka, sibuk dengan bisnis mereka, sibuk dengan perdagangan mereka,
lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang berkaitan dengan keluarga mereka, diajak jalan-jalan sama keluarganya tapi lupa waktu sehingga terlewatkan semua itu. Ini bentuk kelalaian kepada Allah. Ini bentuk kelalaian bahwasannya tidak menjaga ibadah salat tersebut. Jangan sampai kita termasuk dalam 4 golongan manusia yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita sampaikan hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alaiha", barang siapa yang menjaga ibadah salat terutama yang 5 waktu ini, kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya dia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan salat ini sebagai bukti dia untuk bisa membela dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yuhafid 'alaiha, kata Nabi, barang siapa yang tidak menjaga ibadah yang 5 waktu ini, lam yakun lahu nur wala burhan wala najat. Pada hari kiamat Allah tidak akan berikan cahaya, Allah tidak akan menolong dia, Allah tidak menjadikan solat ini sebagai bukti untuk membela dia. Kondisinya, keadaannya pada hari kiamat, dia akan dikumpulkan bersama 4 manusia terlaknat. Siapa yang pertama? Qarun laknatullah. Siapa yang tidak mengenal Qarun? Manusia yang pernah kaya pada saat itu, yang punya harta berlimpah ruah, ia tak terbilang hartanya, namun dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa sujud kepada Allah, maka Allah tenggelamkan dia bersama harta Qarunnya. Fir'aun laknatullah, orang yang paling kufur kepada Allah, yang dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling mulia, yang paling tinggi, namun Allah tenggelamkan dia bersama bala tentaranya. Lalu siapa lagi? Haman, menterinya Fir'aun, yang kerjaannya sibuk dia ingin menjilat penguasa, ingin meraih jabatan, ingin meraih kedudukan, lalu sibuk dengan itu lupa sujud kepada Allah. Allah laknat pula dia. Ubay bin Khalaf, pentolnya kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, sibuk berjualan di pasar, sibuk dengan bisnisnya, lupa sujud kepada Allah, maka Allah laknat semua manusia tersebut. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk manusia yang mulia di dunia dan juga mulia di akhirat kelak nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa sallallahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kemudian termasuk di antara yang ketiga amalan yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah, wasumu syahrakum, berpuasa kalian di bulan Ramadan kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hukumnya berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah suatu yang wajib bagi orang-orang yang tidak punya uzur. Karena kalau kita berusaha menjaga ibadah puasa di bulan Ramadan, maka pahalanya luar biasa. Bahkan Allah siapkan surga terkhusus bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa ini. Bahkan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang mungkin kita sudah sering menghafalnya, bukankah Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan, lalu dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosanya, tentunya dosa kecil, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Lalu yang keempat, di antara amalan yang bisa memasukkan seorang hamba kepada surga Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata amwalikum, tunaikanlah zakat harta kalian. Ini bagi orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah sampai nisabnya, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Kalau tidak,
dia akan menjadi manusia yang binasa, dia akan menjadi manusia terlaknat, dia akan menjadi manusia yang akan merugi seumur hidup. Karena harta itu semua pada hakikatnya itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia nanti pada hari kiamat tidak akan bergeser kakinya sebelum akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq, tentang harta yang selama ini dia kumpulkan, yang selama ini dia banggakan, dari mana dia dapatkan semua harta tersebut, lalu kemana dia keluarkan, kemana dia salurkan semua harta tersebut. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah menghafaz hadis-hadis Nabi yang tegas, yang jelas mengatakan, Nabi sampaikan hadis yang mulia ini dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi, untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asumu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ini, kata Nabi, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai semua manusia yang ada di muka bumi ini mau bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu mereka menegakkan ibadah salat. Lalu yang selanjutnya menunaikan zakat harta mereka. Kata Nabi, kalau mereka manusia sudah mengerjakan semua itu, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mau mengucapkan kalimat syahadat, mau bersaksi bahwasanya aku adalah utusan Allah, menunaikan ibadah salat, menunaikan zakat harta mereka, maka harta mereka, kehormatan mereka itu sudah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisab mereka tergantung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi katakan, wa ati'u dha amrikum, taatlah kepada pemimpin kalian. Taatlah kepada pemimpin kalian. Ini termasuk di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Mereka selalu senantiasa taat kepada pemimpin mereka. Mereka tidak mencaci maki pemimpin mereka di tempat umum, di khalayak umum. Bahkan orang yang beriman kepada Allah, dia berusaha mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Lihat seorang imam yang terkenal, Fudail bin Iyad. Siapa yang tidak kenal beliau? Lalu pernah beliau mengatakan dalam perkataannya, "Lau anna li da'watun mustajabatun ma tayyartuha illa fil imam." Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, yang diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut aku akan peruntukkan kepada pemimpinku, kepada presidenku. Ada yang bertanya, "Wahai Imam Abul Ali, kenapa bisa demikian?" Kata Fudail bin Iyad, kalau seandainya doa tersebut aku serahkan untuk diriku sendiri, peruntukan untuk diriku sendiri, maka manfaat doa tersebut hanya berlaku pada diriku sendiri. Namun ketika doa tersebut aku berikan kepada pemimpinku, maka negara, maka rakyat akan makmur dengan sebab pemimpin suatu negeri tersebut. Lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan bagi orang-orang beriman, bagi orang-orang bertakwa, ketika mereka di suatu negeri, suatu tempat, lalu mereka beriman, bertakwa kepada Allah, maka negeri tersebut akan menjadi berkah. Rizki dari langit, rizki dari bumi, Allah akan keluarkan bagi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah, kalau seandainya penduduk suatu langit, penduduk suatu negeri, mereka bertakwa, beriman kepada Allah, maka kami akan bukakan pintu dari langit maupun dari bumi. Tetapi kebanyakan manusia, kata Allah, banyak mendurhakai Allah, banyak manusia yang kufur kepada Allah, banyak manusia yang mengingkari
perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kami azab mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Nabi mengatakan, ketika 5 perkara ini, yang pertama bertakwa kepada Allah, menjaga salat yang 5 waktu, lalu menjaga ibadah puasa di bulan Ramadan, lalu mengeluarkan zakat, kemudian taat kepada pemimpin kita, maka apa kata Nabi SAW? Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berusaha mengamalkan 5 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan oleh Nabi bersama para sahabat, para syuhada, para solihin di dalam surga Jannatul Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayil asqami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma aqimus shalah. Bismillahirrahmanirrahim.